Ya terus ini kan Baba kan lebih dulu terjun ke dunia apa sih namanya? Dunia gaib, alam gaib. Alam gaib. Gue terjun dari jurang. Iya. Lebih dulu terjun daripada saya nih. Maksudnya saya minta arahan, minta bimbingan. Ya. Buat ngembangin budaya Betawi biar kedepannya tuh lebih baik lagi gitu, Mbak. Kalau buat minta arahan ke aneh atau ke saya minta arahan salah. Kalau mau minta arahan ke Google Map. Iya, Google Map juga salah mulu. Iya dia mah kayak orang lebaran asal apa-apa minta maaf be Google. Maaf. Ini salah. Nah, iya namanya juga Google Maaf, bukan Iya, Google Map. Maap, iya. Iya. Terus pesan-pesan buat orang Betawi apa, Mbak? Ya tentunya gue mah pesan buat orang Betawi tetap akur tanpa tolak ukur. Terusnya rempuk, maksudnya bukan Betawi rempuk, bukan. Maksudnya rempuk kita bersatu, gitu kan. Kita titip Betawi kita, jaga kampung, jaga keamanan daripada masyarakat, gitu. Jangan perang. Buat kata Bapak mudah-mudahan panjang umur ya, Mbak ya. Amin. Iya, biar bisa buat ketemu lagi. Juga panjang umur. Jangan. Lu mau ngomongnya bentrok mulu sih. Buat Pocil juga iya. Panjang umur. Kontennya tetap berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mpo Ciul di channelnya Ciul TV. Kongko sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mpo Ciul di channelnya Ciul TV. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang Mpo Ciul lagi bareng sama Kata Baba. Ya. Hai Gayung. Ember kali, Mbak. Ya, di sini kita bareng sama Kata Baba di kosannya Mpo Ciul, kongko sambil santai. Oh iya. Langsung aja ya, Mbak ya. Kemana? Gua habis pulang. Kan ini malam minggu, Mbak. Emang kagak mau ngajak jalan? Buset, jalan kemana? Lu mah diajak jalan kok. Diajak jalan kondangan aja gua malu. Lu mah bisanya diajak jalan melawat, lu mah. Ya Allah. Abisnya diajak kondangan disuruh bawa kantong plastik yang gede, suruh ngandutin kue. Apa be lu comotin yang ada di meja, segala cucur, segala aqua di bawah. Ya Allah. Udah tahu gue pulang baru capek habis dapat proyek nih gua. Ya Allah. Mobil gue bawa. Capek. Iya capek habis tadi dapat job jadinya gitu. ngeruk kali banyak buat sampah tuh. Kali mana, Mbak? Kali mana? Kali mana be? Kali Maya kek, kali Bata kek gitu kan. Kagak ke Kali Malang. Kali Malang? Macet ah. Gue taruh dulu mobilnya. Dah. Oke, pertanyaan yang pertama, Mbak, gitu. dari kita. Itu awal mulanya terbentuk Kata Baba itu bagaimana sih ceritanya? Boleh kan diceritain? Gua. Kalau nggak boleh saya pulang nih. Udah pulang kan gue pikirin. Awal mula terbentuk Kata Baba itu pertama-tama nih gua kan bikin dubbing tentang Jackie Chan tuh, tentang video THR ya mau lebaran tuh di Facebook tuh, belum di Instagram. Oh, masih zaman Facebook ya? Iya, gua penghuninya dulu Facebook masih anak-anak ya, bukan mak-mak, karena kan mak-mak mulu. Iya kali mah. Gue nge-share di YouTube. YouTube, Facebook sampai 11.000 kali bagikan orang gitu. Akhirnya ada yang ngechat gua. Iya. Ngechatnya hijau apa kuning gua nggak tahu dah. Pokoknya ada ngechat gua inbox begini, Bang, bikin Instagram Bang. Gua kan nggak tahu masih gaptek dulu tuh. Instagram apaan sih? Cari aja di Play Store. Gua cari, ini bukan yang warna pink. Iya itu, udah gua bikin. Selesai gue bikin, gue upload 4 video. Rossi, Jackie Chan, Shahrukh Khan, Ronaldo. Udah tuh, udah gue upload semua. Gue nggak lihat-lihat, gue nggak buka-buka lagi tuh selama sebulan. Tahu-tahu rame, gitu kan. Ada maling motor. Maksudnya tahu-tahu rame. Iya, banyak yang membagikan, banyak yang nge-share. Iya, banyak yang komen, banyak yang nonton gitu. Pas gue buka lagi setelah sebulan, buset, ini IG gue tahu-tahu 10.000 pengikut gitu ya. Emang benar kalau pengikutnya banyak jadi dajal? Kagak, maksudnya gua kagak sangka-sangka sampai 10.000 tuh. Gua terusin tuh, ngupload lagi satu.
naik lagi 30K nih gua. Ngupload lagi 1, naik lagi 40, ngupload lagi 1, naik lagi 50. Nah, ngupload yang ke beberapanya tuh di-share, di-repost. Iya. Sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad? Di Snap Story doang. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? Itu tahun 2019. Oh, akhir. Tahun 2019. Gua dubbing SpongeBob. Tahu-tahu di post sama dia di story doang. Iya. Dibagikan sama dia di situ. Buset, ngeberutuk. Itu langsung pada mau. Buset, kagak tahu-tahu langsung pada masuk gue tuh follow. Udah tuh, panas sampai HP gua. Kagak meleduk untungnya ya. Gara-gara Raffi Ahmad. Akhirnya udah gue buka lagi, enggak sampai seminggu, 3 hari gue buka, nggak tahu 90.000 sampai udah. Yang apa? Yang follow. Yang follow. Ya udah kan di situ gue makin tanggung jawab, makin semangat juga. Tanggung jawabnya kenapa? Oh berarti orang terhibur nih sama konten gue. Oh berarti gue harus konsisten nguploadnya nih, ya, gitu betul. kan. Udah gue upload, sampai 100K dah tuh. Nah udah 100K, macam-macam dah tuh, udah macam-macam versi dubbingannya. Ada Ronaldo, Sahrul Khan, Jackie Chan, Rossi. Ada Ronaldinho, ada SpongeBob, ada Power Ranger, macam-macam. Sama yang bocah kemarin tuh yang 2 biji. Iya, Udin Mamung mah. Iya, Udin Mamung kemarin nih, Udin Mamung. Ada makin kesini terus Dilan gitu kan. Itu seminggu sekali tuh. Dagelan. Tahu kan Dagelan? Tahu, iya. Ya, akun Dagelan nge-repost mulu. Hampir seminggu sekali gua. Berarti udah konsisten itu ya, udah setiap hari tuh harus ada konten. Begitu hampir seminggu sekali Dagelan nge-repost mulu, kan makin auto tuh. Iya. Makin auto banyak yang follow, sampai 300K. Udah di situ sampai 300K, di situ gua lebih milah-milah tuh konten mana yang harus gue bikin, mana yang enggak harus gue bikin. Ini bahaya apa enggak, ini nyinggung apa enggak. Iya, udah mulai sibuk-sibuk dah tuh. Ya. Otaknya udah berjalan ya. Jalan dah, otak gue jalan sampai Manggarai. Bukannya jalan mikir. Kalau otak jalan gue iseng. Gitu. Untuk agak lari tuh otaknya. Makanya. Begitu ceritanya. Ya, terus sehari-harinya ngapain be sih, Mbak? Gua keseharian apa ya keseharian gue bingung juga. Ngojek. Enggak ngojek gua. Ngojek mah sebelah ya, Ono ya. Siapa? Ada dah. Ada dah. Oh, gitu, ada dah. Iya, ada dah. Ya. Udah tuh. Iya. Udah tuh apaan tuh? Ya, udah bingung. Belum cerita. Belum cerita udah tuh, Bay. Keseharian gua ya nongkrong sama temen-temen. Di Vespa khususnya nongkrong. Ya ngerokok ngopi sambil cari inspirasi gitu di konten juga. Terus punya komunitas berarti Vespa? Vespa ada skuter kata Baba, gue bikin nyatuin semua komunitas, motor tua, mau chopper, mau legend, mau C70 ya, C70 kita nimbrung di sini. Kita nggak ngerti, udah lama nggak makan C7 kayak gue, gitu. Tapi masih berjalan. Apa tuh? Itunya apa sih namanya, suka kumpul-kumpul itu kan, suka kalau anak-anak motor itu kan suka bareng-bareng tuh ya, apa sih namanya, touring apa kumpul apa sih? Iya, kumpul-kumpul bukan kumpul kebo. Kopdar dah tuh. Iya. Kopdar sering. Ya, terus? Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali kita bikin kopdar. Iya, sambil apa sih, acara sosial juga. Oh, ada acara sosialnya juga, Iya, jadi gue kumpul kopdar, ada acara sosialnya juga. Biasanya acara sosialnya ngapain, ngumpulin anak yatim? Enggak, ngecek dulu pertama. Dapat berapa? Oh, itu beneran ngecek, serius? Iya, dapat. Maksudnya ngecek dapat duit? Iya. Kalah dong ngepet. Gua ngepet nih, jaga lil. Itu kan ngecek dapat duit. Ya. Ngecek doang kan? Ngecek pakai kartus tuh. Oh, keliling. Maksudnya mintain dana. Iya, nanggok, gua dapat. Iya, ngecek doang dapat duit. Iya, kagak ngamen. Misalnya gua dapat 2,5 juta. Iya. Udah dapat 2,5 juta. Duit mau dikemana nih? Ada teman kita yang emang lagi sakit. Terusnya emang kesusahan, orang tuanya ada yang tabrakan. Keadaannya begini, kita serahin ke dia. Ada buat yatim juga, dua apa dan lain sebagainya gitu. Jadi nongkrongnya kita nggak sia-sia gitu. Ih, kemana bocah? Keder nih bocah. Gitu. Itu biasanya ada nggak yang suka nyinyir gitu kalau lagi kumpul-kumpul di situ? Kalau buat nyinyir, biasanya ada aja sih gitu. Kayak modelnya begini, gue lagi kumpul bareng nih. Iya. Bocah ngapain sih tuh, berisik banget. Emang iya bener kita berisik,
Tapi kita tahu diri ketika ada orang yang kritik begitu. Negor ya, yang negor. Kita silent, udah selesai. Ya udah, ya tapi jalan. suka ngerasa kesel lagi, padahal mah kan di luar daripada ini gue juga ada sosialnya juga ya, gitu, suka begitu gak sih? Sosial. Ya, iyalah pasti. Oh kalau iya. Ditegur begitu ya udah, gue misalnya acara sampai jam 11 malam, otomatis gue cut gitu kan. Setengah 11 udah selesai. Gitu, jadi perkumpulan kita. Ya, keseharian latihan silat juga. Oh, ada latihan silat? Iya. Di mana, Mbak? Kalau latihan? Di Kampung Setu. Kampung Setu. Setiap malam Sabtu. Boleh kan kita latihan silat itu? Biar kalau misalkan ada yang julid apa gitu bisa tag gitu. Jadi emang latihan silat itu karena gue hobi dari kecil juga. Akhirnya gue terjun di dunia persilatan. Sampai gue bisa, bukan ngajarin silat ya, enggak. Jadi latihan bareng-bareng aja gitu. Latihan bareng sama gue sampai bentuk sanggar palang pintu. Gitu. Pokoknya kalau buat gue sendiri sih, bocah segala latihan silat, entar gue berantemnya ke debak-debuk. Bukan ke situ larinya silat. Pokoknya tajam-tajam ujung peniti, lidah buaya sangka belati. 1000 zaman boleh berganti, seni budaya jangan sampai berhenti. Mantap. Gitu. Jadi itu seni budaya warisan leluhur kita. Kita kan diwarisin nih. Kita tinggal nerusin. Iya betul. Itu tinggal gampang. Jadi terus silat itu jangan diklaim gue pengen latihan silat, kalau ada yang ngegebukin gue ntar gue lawan. Bukan. Semakin kita punya silat, semakin kita takut buat ngelawan orang itu. Intinya dari kitanya yang ngembangin sendiri ya. Maksudnya mau buat ngebawa ke positif apa ke hal yang negatif tuh, begitu ya kata Baba. Kenapa kita takut? Bukan karena kita takut sama dia. Karena kan di silat itu ketika kita refleks, kita nggak sadar. Iya benar. Kalau tahu-tahunya ngejoplak apa gimana tuh orang. Tapi kita bukan berambisi, gue pasti menang lawan lu, gue kan punya silat. Enggak, gitu. Jadi intinya silat itu kendalikan diri, emosi, tindakan, pikiran. Ketika ada orang yang emang julid sama kita, tapi ada tapinya tuh. Ketika kita diejek, kitanya ngalah, nyerah, kita diajakin berantem, kita nyerah. Udah ke-7 kalinya dia nantangin kita juga. 7 kali? Iya. Agak 3 kali kebanyakan, itu 7 nggak? 7 biasanya. 7. Tingkat kesabaran orang, udah 7 kali dia nginjek-injek kita, masih begitu juga. Lawan sejengkal, jangan mundur. Gitu prinsip bocah Betawi itu, lu jual gue beli. Gitu. Widih, mantep. Terus itu kan tadi denger-denger Baba tuh kalau pantun lancar banget itu ya. Itu dipikir dulu apa bagaimana itu, apa langsung nyangkut, emang bagaimana sih itu? Jemuran. Jemurannya layangan kali. Jadi kalau pantun itu kan begini, pantun itu kosakata juga sebenarnya. Soalnya jarang juga nih orang Betawi, kayak saya pribadi, saya jujur nih, kagak bisa pantun. Ya, gue ngomong-ngomong minum kopi ya. Minum, aus kali itu habis balik nyinggang. Kayak kita minum kopi nih. Pohon palem, pohon beringin. Duduk di tepi bau buntelan. Cakep. Malam-malam hawanya dingin, aduk ngopi rada kentelan. Pantun. Jadi pantun itu kosakata, misalnya depannya i, belakangnya harus i juga. A juga. Jadi begitu. Emang dari dulu apa bagaimana sih? Apa baru-baru ini belajar, apa awalnya gimana? Enggak, gue kan salah satu, yang tadi kita cerita, gue salah satu bocah nih yang mau terjun di seni budaya. Oh iya, berarti mendalami ya? Mendalami, pantun ternyata begini. Ada pantun jenaka, ada pantun rapih, ada pantun acak-acakan. Bedanya apa tuh? Kalau pantun rapih kayak begini misalnya. Turun kabut udara basah. Cakep. Di waktu pagi, di waktu subuh di pagi buta. Iya, cakep. Ulang aja ya. Turun kabut udara basah di waktu subuh di pagi buta. Cakep. Mari kita sambut bulan puasa. Mantep. Dengan rasa hati penuh sukacita. Widih. Nyambung nggak? Nyambung kan? Nah itu namanya pantun rapih tuh. Turun kabut. Kalau pantun Nagita ya gimana? Bukan. Maksudnya pantun begini, maksudnya pantun rapi itu kosakatanya teratur. Turun kabut, udaranya basah. Di waktunya pagi, di waktunya subuh, di pagi buta. Itu rapi tuh. Nah kalau pantun jenaka kayak begini. Minum kopi mana gulanya, pahit-pahit diminum juga. Sakit hati apa obatnya, cium pipi peganglah dada. Itu pantun jenaka. Oh, itu namanya pantun jenaka. Kalau pantun ancak-ancakan, awan-awan si angku-angku, mukul bedug pakai batang singkong. Zaman sekarang perawan jarang yang laku sebab janda banyak yang ngongkong. Iya. Itu pantun acak-acakan. Kenapa acak-acakan? Awan-awan. Beradul. Enggak, awan-awan si angku-angku. Angku-angku apaan? Angku-angku. Hah? Hah? Angku-angku. Angku. Angku bahasa mana? Angku.
Angkuh, pala batu. Angkuh pala batu kan. Angkuh itu mah. Angkuh ada hanya. Iya maksudnya pantun nggak nyambung itu kok. Dari awan ke angkuh nggak nyambung kan? Iya. Oh, gitu. Iya. Jadi banyak belajar kita dari Bapak ya. Iya, intinya begitu, ada pantun jenaka, ada pantun rapi, ada pantun yang nggak terkoneksi, pantun asal. Begitu kiranya. Tapi buat yang mau belajar pantun gimana sih pelajarannya? Ya lu pelajarin dulu dari apa nih benda, ntar juga lu bisa. Terlama-lama mah bisul ya, Mbak? Iya bisul. Bisul menir. Menana bisulnya. Nah, terus buat kata Baba sendiri rencana ke depannya itu bagaimana, Mbak? Rencana ke depan gua, kalau ke depan ya gua ke depan lewat pintu depan. Bukan begitu maksudnya. Lewat pintu belakang. Rencana pribadi buat ke depan. Rencana pribadi buat ke depan sih. Ya, kita begini. Gua kan aktif di dunia sosial kan, nggak membicarakan tentang penghasilan nih. Iya. Kalau ada orang endorse, gimana sih nih kalau ada orang endorse, duitnya buat diapain? Ya, ada duit mah gitu. Tapi kan kita punya teman banyak. Punya teman banyak, kayak di sini ada Bang Ocha, ada Bang Kikoy, Wewendi, ada Cepak, ada Abai dan lain sebagainya. Gitu ya, kita yang ngerokok bareng-bareng aja. Gitu, tapi pengen kedepannya kayak gini. Gue pengen punya studio buat gue podcast, buat temen-temen yang emang perlu tempat podcast tapi dia bingung, di sini bisa gitu. Pengen punya pribadi, ini kan kontrak. Kalau sekarang mah gitu. Pengen punya pribadi. Yang kedua, cita-cita sama misi gue nih belum selesai. Pengen ngebagusin rumah orang tua. Gitu, rumah orang tua gue pengen bagusin. Sama kita, Ge. Ya, itu juga itu salah satu PR. 2 dulu dah. Kalau disebutin mah banyak sih. Itu bel dulu 2. Tapi kalau di kita mah ada ngeri kalau rumah bagus-bagus. Banyak babi. Rumah jeleknya ke anuan. Kemalingan. Kehilangan. Buset deh. Iya, kita rada-rada ngeri juga gitu ya, rumah. Berarti di sono banyak tapang. Tapang apa sih tapang? Tangan panjang. Iya, tangan panjang juga ada. Di sana makan rawan juga kita daerahnya. Ngeri juga, Mbak. Rawan? Iya, rawan. Rawan sama... tempat mancing rawan? Bukan. Apa? Rawan? Gitu rawa. Oh, rawa. berarti... panda nyautin. Iya. Bukan makanan, bukan apa-apa gitu rawan mah. Iya. Iya, terus rawan. Iya, pokoknya daerah-daerah masih rawan kan, masih sepi perkampungan. Gitu, Mudah-mudahan kedepannya biar sepi binatang ya. itu Yang buat dikurban tuh. sapi. Sapi, iya. Perdi itu mah. Ya mudah-mudahan kedepannya biar rame. Jadi kalau misalkan bolak-balik kemana-mana gitu kagak iseng balikan. Oh iya. Ya terus ini kan Baba kan lebih dulu terjun ke dunia apa sih namanya, dunia gaib, alam gaib. Alam gaib. Buat terjun dari jurang. Iya. Lebih dulu terjun daripada saya nih. Maksudnya saya minta arahan, minta bimbingan. Ya. Buat ngembangin budaya Betawi biar kedepannya tuh lebih baik lagi gitu, Mbak. Kalau buat minta arahan ke aneh atau ke saya minta arahan salah. Kalau mau minta arahan ke Google Map. Iya, Google Map juga salah mulu. Iya, dia mah kayak orang lebaran, asal apa-apa minta maaf be Google. Maaf. Ini salah. Iya, namanya juga Google Maaf, bukan Iya, Google Map. Maaf, iya. Iya. Ya kalau minta arahan ke gua sih kayaknya nggak perlu ya, kita sama-sama belajar, cuman sharing aja kali. Gimana caranya biar kita, ya tadi jangan ambisi, kedua memang sedikit banyak kita punya rezeki sedekah, Iya. gitu kan, terus konsisten sama konten kita. Mau yang nonton banyak, yang nonton dikit, jangan jadi pikiran, terus aja konten gitu. Ntar makin lama-lama kalau kita udah rada sembringah, pasti kita ntar nemu apa sih konsep sendiri yang beda sama orang lain. Akhirnya para orang-orang tuh penikmat pada tertarik sama akun kita. Akhirnya ya intinya mah jangan keluar dari yang awal kita konten gitu ya, jangan keluar dari itu. Boleh. Gini. Maksudnya boleh berbeda terkadang-kadang gitu, boleh diubah. Karena kan konten nih di dunia perkontenan, dulu dari zamannya video feedgram. Feedgram apa? Video feedgram. Kalau katanya video komedi. Oh, iya. Video feedgram. Terus? Video feedgram itu kan durasinya 1 menit. Ya, maksudnya video feedgram itu kayak video komedi, tapi bukan komedi, tapi lucu gitu, ala milenial.
video feedgram, zaman video feedgram kita harus 1 menit. Iya. Ya kan? Meledak lah tuh waktu itu video feedgram. Selesai video feedgram, muncullah TikTok. Iya. Berarti kan berubah konten nih. Iya benar-benar. Muncullah TikTok yang pada joget-joget. Iya, yang joget ya, yang ngaji. Iya, akhirnya yang video feedgram, konten video feedgram itu ketimpa sama yang video TikTok gitu, yang joget-joget. Iya, yang joget-joget. Nah, yang joget-joget sekarang udah hilang lagi, ketimpah lagi sama video 15 detik juga, video ngoceh. Iya benar-benar. Video reaction yang 15 detik Itu kayak balapan dah tuh ya, antara iya, joget sama inian. Iya, ganti zaman, ganti konten gitu sih. Yang penting kita bisa mosisiinnya. Buset, susah amat sih gua ngomongnya, macet begitu. Gitu bisa mosisiinnya. Iya. Terus pesan-pesan buat orang Betawi apa, Mbak? Ya tentunya gue mah pesan buat orang Betawi tetap akur tanpa tolak ukur. Terusnya rempuk, maksudnya bukan Betawi rempuk, bukan. Maksudnya rempuk kita bersatu, gitu kan. Karena gue juga bukannya lagi ngomongin tentang ormas nih ya. Iya, betul-betul. Buat abang-abang saya, guru-guru saya semua yang ada di ormas gitu ya. Mau di ormas A, B, C, D, merah, kuning, hijau, biru, ungu. Ya udah kayak warna pelangi. Ya, macam-macam. Iya, kita titip Betawi kita, jaga kampung, jaga keamanan daripada masyarakat gitu. Jangan perang sesama nih ormas gitu ya. Ini ribut ya, akhirnya melibatkan banyak orang, akhirnya begini, akhirnya begitu, akhirnya nggak pukul lagu. Iya, betul. Gitu. Jangan sampai Betawi tercoreng sama itu. Pertama, keduanya buat di seni budaya kita kan diwarisin, kita tinggal nerusin. Nah, yang ada kebiasaan hobi emang di seni budaya terjun. Ada yang bisa di seni budaya ngoceh, kayak konten-konten ngoceh, terusin. Tapi satu tetap jangan ngerusak nama Betawi itu sendiri. Kalau kita nih misalnya gue ngelakuin salah, pasti yang jelek bukan gue doang. Iya. Betawi nah, juga. betul. Jadi yang ini juga ke bawah-bawah. Si Baba nih orang Betawi, apaan sih tuh? Begitu lagi bocah agak medet banget gitu. Akhirnya Betawi juga ke bawah. Begitu juga masalah syar'i gitu ya. Iya benar. Lu pakai kerudungan. Lu kagak pukul lagu tuh konten keluar daripada itu. Bocah kerudungan doang, lagunya begitu. Kerudungannya juga kena kan? Iya benar. Gitu. Intinya kita lebih hati-hati, jaga nama baik, jangan jaga nama besar. Karena nama besar belum tentu baik. Begitu. Ada tukang somai lagi. Udah 2 balik itu, bolak-balik. Kita kagak beli-beli ya. Iya. Oke. Berhubung waktunya kita udah mau sahur emang. Dikit lagi imsak, ya kan? Emang ntar nih bulan puasa. Iya, bulan puasa emang harus ada gebrakan sesuatu. Udah digebrak. Iya. Bebe pada loncat. Ya, kadang kan udah dikit lagi puasa. Iya, benar. Kita kayak kedepannya toa macit udah nggak dipakai, bakalan jadi saya nih penggantinya. Lebih daripada toa macit, suaranya mampus dah. Ngomongin toa gue jadi kuyang. Jadi galak orang selawatan lah katanya berisik, orang ajan lah ngeganggu dari mana? Enggak, itu dia sebenarnya nyindir sama saya begitu. Nyindir itu si Ciul kata suaranya cempreng banget kayak toa masjid, mungkin dia lewat itu nyindirnya. Oh gitu. Biar pada sehat dah. Iya, biar pada sehat. Oke, mungkin dari Mpo Ciul sekian dan terima kasih, cuman itu aja. Buat kata Baba mudah-mudahan panjang umur ya, Baya. Amin. Iya, biar bisa buat ketemu lagi. Juga panjang umur. Jangan. Lu mau ngomongnya bentrok mulu sih. Buat Pocil juga. Iya. Panjang umur. Kontennya tetap berlanjut. Panjang hidungnya enggak? Hah? Panjang hidungnya? Kalau lu panjang hidung, yang penting jangan panjang tangan. Kayak orang Arab gitu. Iya. Agak jelas gue goblok. Ya, aku cuma jadi kalang gitu. Iya, panjang umur tetap berkonten. Tuh, kan. Nggak sahur, sahur, Pak. Oh, sahur aja nanti tukang bakso. Iya, sahur itu kita terbeli baksonya dua mangkok mah gitu. Ya pokoknya mah pada sehat, tetap semangat Betawi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Iya. Akunnya Mpo apa? Mpo Ciul, Ciul TV. Terus Instagramnya Ciul TV juga, sama Kata Baba. Officialnya ada nggak? Official Kata Baba doang. Oh, jangan lupa di like, comment, and share dan subscribe. Gitu. Dibagiin ke semuanya ya. Mamang, emak, bapak semua lu bagi-bagiin. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa ketemu lagi ya, Bay. Oke, 86. Ya. Wabillahi